Hari ini kita akan mendengarkan beberapa nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Beliau nyatakan fayahliku min haitsu la yash'ur, maka dia akan binasa min haitsu la yash'uru, tanpa dia merasa. Siapa mereka yang binasa dan mereka tidak merasa? Orang yang dalam keadaan terkalahkan dengan harapannya, ya, daripada khauf ataupun rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bebas dia berbuat seperti perbuatan maksiat, perbuatan yang salah, perbuatan yang bisa menjerumuskan dia. Akan tetapi dia memandang di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didasari dengan atau diimbangi dengan rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempunyai perasaan roja atau harapan yang melebihi daripada rasa takutnya. Maka dari perbuatan maksiatnya itulah yang membuat dia ini binasa, terjerumus tanpa dia merasa. Wa qad waqa'a fi dzalik tawaifun min amatil muslimin al-mughtarina billah. Dan banyak sekali kelompok-kelompok orang yang awam dari kalangan muslimin tertipu dengan prasangkaannya dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan. Padahal sebaliknya, justru dia akan mendapatkan sanksi dari Allah tanpa dia merasa. Waraja ala hadzal wasfi waraja'u ala hadzal wasfi huwa raja'ul kadzib. Maka harapan yang sejenis ini merupakan harapan yang dusta. Dia mengharap terus dengan rahmat Allah, tapi jalan terus maksiatnya, jalan terus berbuat dosanya. Ini banyak orang awam yang seperti itu. Selalu dia niat baik itu dilaksanakan dengan perbuatan yang tidak baik, maka itu tidak bakalan terjadi. Seperti mana orang minum khamr, niat untuk sehat itu tidak bisa, niat untuk beribadah kepada Allah, tapi yang diminum khamr, minuman, tidak bisa. Orang niat nyabu supaya tenang hatinya, berzikir kepada Allah, dia nyabu. Kan orang nyabu pasti play. Kemudian dia niatkan supaya tenang hatinya untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah, karena Allah itu maha penyayang. Kalau orang itu berzikir dalam keadaan pun pasti dia akan diberikan ketenangan. Padahal itu prasangka yang salah. Dia bagus prasangkanya, artinya prasangkanya bagus kepada Allah maha penyayang, Allah selalu membantu bersamanya, tapi harapannya dia untuk mendapatkan kebaikan dengan perbuatannya dia yang salah itu, maka akan menjadi sia-sia. Harapan itu harus diimbangi dengan khauf. Artinya harapan boleh, tapi jangan sampai dengan harapan itu berbuat maksiat, berbuat salah. Karena apabila berbuat salah, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia akan disangsi. Maka harapannya dengan demikian dia akan mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, itu tepat. Tapi harapan saja nggak ada takut, sehingga dia akhirnya terus berbuat maksiat karena merasa Allah tidak bakalan membinasakan dia, padahal dia sudah terbinasa tanpa dia sadari. Seperti itu gambarannya. Wa huwa al-ightiraru billah.
tertipu dengan dia berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaysa minar rajal mahmud fi syai'. Ya, tidak termasuk daripada harapan yang terpuji yang baik sedikit pun. Lianna ar-rajal mahmud huwa alladhi yaqudul 'abd ila al-amal bi ta'atillah. Karena harapan yang terpuji itu yang membawa harapan tadi itu kepada dia untuk beramal taat, bukan untuk berbuat maksiat. Dia harapannya Allah Maha kasih sayang, kemudian dia beribadah, maka dengan ibadah itulah Allah akan betul-betul memberikan kasih sayangnya kepada dia, bukan sebaliknya. Ya, harapannya dia Allah pasti akan mengampuni dosanya dia, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, Allah akan menyayangi dia, tapi maksiatnya jalan seakan dia tidak merasa ada sanksi dari Allah, merasa aman daripada azab Allah. Kalau sudah orang merasa aman dari azab Allah, maka dia akan berani berbuat maksiat. Maka ente perhatikan, semua orang yang berani berbuat maksiat berarti pasti dalam hatinya dia merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari sanksi Allah. Dia berprasangka baik kepada Allah, prasangkanya bagus, artinya Allah ini pasti begitu penyayang dengan hambanya, nggak bakalan menghancurkan, membinasakan, meluluh lantahkan, meskipun hambanya itu banyak dosa. Bagus dia punya prasangka seperti itu, tapi tolong prasangka baik itu dilaksanakan dengan perbuatan yang baik. Jangan ente prasangkanya baik kepada Allah, Allah tuh Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya, tidak pandang bulu, Allah itu penyayangnya dengan siapa saja, meskipun dengan orang maksiat. Tobat dia kepada Allah, baru prasangkanya tadi itu akan dia dapatkan. Nah, disesuaikan dengan perbuatannya dia yang baik seperti itu. Dia jangan sampai tertipu. Ya. Jangan sampai tertipu. Allah akan mengampuni dosa kita. Allah akan menyelamatkan kita. Kita beruntung umat Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu tahu enggak, setiap malam berdoa untuk umatnya, menangis untuk umatnya. Nabi Muhammad itu tahu enggak, beliau korbankan untuk umatnya itu segala sesuatu yang dimilikinya, nyawa sekalipun. Masya Allah, beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Tapi nggak pernah baca sholawat, tapi nggak mau diajak ke majelis, nggak mau diajak sholawatan, nggak mau diajak zikiran, nggak mau menghidupkan sunnah Nabi. Nyeleweng daripada perbuatannya, tidak sesuai sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini tertipu dengan bahasanya dia. Bahasanya dia, nah, syafaatul uzma, syafaat nanti yang akan diberikan kepada umatnya. Ya, mereka yang berbuat dosa besar, harapannya dia mendapatkan syafaat itu, tapi tidak ada usaha untuk mendapatkannya. Cuman harapan-harapan kosong. Sama halnya ente, ya, tenang aja, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ya, nggak usah lagi bekerja. Kita kan udah ditentukan rezekinya oleh Allah. Kerja pun ya tetap dapatnya segitu juga. Ya, jadi sudah kita percayakan aja kepada Allah. Ya, kita berharap kepada Allah rezeki itu terus sampai kepada kita. Tapi ente nggak mau kerja, ente diam di kamar, ente ngunci diri, gimana mau dapat itu duit? Nggak ada duit terbang sendiri. Kalaupun ada itu dibawa sama jin. Bukan berarti duit yang hebat, jin yang hebat bawa duit ke dia. Memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Paham? Itu harapan kosong. Jangan tertipu dengan bahasa seperti itu. Ya, beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad ini. Coba lihat umat-umat dahulu itu banyak dibinasakan, dihancurkan. Umat Nabi Muhammad mah disayang. Ya, banyak yang dosa-dosa juga dibiarkan tuh. Ya, banyak yang zina, banyak yang membunuh, banyak yang berbuat dosa. Pokoknya selamat tuh, hebat umat Nabi Muhammad ini, mulia berkat Nabi Muhammad. Masya Allah, iya betul berkat Nabi Muhammad. Kita belum lagi dapat syafaat, betul kita dapat syafaat, tapi mereka yang mendapatkan berkah Nabi Muhammad itu mereka yang mau barokah. Yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad mereka yang mau syafaat. Ya kami semuanya mau, iya mau, tapi mau tidak cukup hanya dipandirkan. Maunya itu harus ada usaha berusaha kita menjadi umat Nabi Muhammad yang baik.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku masuk surga. Oh ya, jangan di stop di situ. Oh, kita kan semuanya akan masuk surga, kan Rasulullah yang berpandir. Semua umatnya akan masuk surga. Berarti kita masuk dong. Oh ya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan umat Nabi Muhammad. Mencerminkan perbuatannya Abu Jahal. Mencerminkan perbuatannya Yahudi. Mencerminkan perbuatannya orang-orang yang jahat. Gimana mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ya, siapa yang taat kepada aku, dia masuk surga. Orang yang maksiat kepada aku artinya enggak mau menjalankan sunnah-sunnahku, enggak ada mau cinta kepada aku. Berarti kalau cinta dia siap menjalankan perintah atau sunnah-sunnahnya, dia enggak ada. Ya. Nah, itu sama dengan faqad aba, dia telah menolak untuk masuk surga. Sama Rasulullah udah dipadahkan, nanti masuk surga ya. Ya, semua umatku akan masuk surga. Itu Rasulullah berpadah. Ya. Tapi orang meskipun dipadahi, kalau dia tidak mau masuk, ya tetap akhirnya tidak bisa masuk. Kata Rasulullah, dia telah enggan, orang tidak mau kalau dia masuk. Ya, seperti itu. Jadi cuman mendapatkan harapan hampa. Harapannya dia mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat Rasulullah, ternyata tidak. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk bisa mendapatkan. Kalau orang berusaha menginginkan untuk mendapatkan syafaat itu, dia akan berusaha untuk supaya dia bisa mendapatkan syafaat itu dengan cara mencintai Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan sampai tertipu. Hati-hati, banyak nih di akhir zamannya seperti itu. Ya, harapan-harapan yang palsu ya dengan harapan yang betul. Kalau harapan yang betul itu, dia pasti akan semangat. Harapan itu membawa kesemangatannya dia untuk berbuat taat kepada wa yahmiluhu ala suluk sabili mardatih. Si harapan tadi akan membawa dia menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, akan membawa dia menuju jalan ridho Allah. Jadi tidak dia berbuat, tidak dia bertindak melainkan atas ridho Allah. Falyahdharil mu'min minar rajal alladhi yakun bihadhil mathabah. Ya, maka hati-hati hei orang mukmin atas harapan-harapan ya yang seperti dicontohkan di atas tadi. Hati-hati itu. Berarti itu bukan harapan yang terpuji, kecuali harapan yang baik. Harapan yang baik yang seperti yang digambarkan tadi, yaitu harapan yang bisa membangkitkan seseorang, menumbuhkan keinginan seseorang untuk menumbuhkan seseorang dalam beribadah, dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyahdharil mu'min fa innahu gurur minasyaitan. Itu adalah tipu dayanya syaitan. Jadi ada orang yang kalau orang itu bepadahnya saja nang harat, ya, itu adalah gurur. Ya, gurur ya minasyaitan. Bepadahnya nang harat, insyaallah Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, tapi perbuatannya dia ndak mau sembahyang, ndak mau apa. Iya. Rasulullah itu luar biasa. Ya, begitu cinta dengan umatnya. Ya, berjuang untuk umatnya, semuanya pandirannya itu memuji Rasulullah, bagus. Ya, tidak disalahkan, acungkan dua jempol. Ya, tapi perlu diturunkan jempolnya dua-duanya ke bawah apabila dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Iya. Rasulullah itu luar biasa, nanti akan bertanggung jawab memberikan syafaat kepada umatnya. Iya. Itu acungkan jempol. Memang demikian Rasulullah. Tapi dilihat dulu umatnya model gimana. Kalau model umat yang malas, dia hanya berharap doang syafaat, tidak mau berusaha, bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat? Iya, janjinya Rasulullah, nah emang bujur. Tapi ente belum tentu mendapatkan. Kalau ente tidak berusaha. Jadi harus ada usaha di sini. Harapan itu ya bisa disesuaikan dengan usaha, itu betul-betul harapan yang asli. Tapi kalau harapan tidak sesuai dengan usahanya, maka itu bukan harapan yang asli, harapan palsu itu adalah tipu daya syaitan. Hati-hati itu. Sama halnya orang cerita tentang masalah ma'rifat.
nikmat, dia sudah merasakan makrifat kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, duduk ya tenggelam di dalam kekuasaannya, akan tetapi reaksi ibadahnya dia tidak ada. Itu tertipu, minal mughtarrin juga, minal ghurur juga, itu daripada golongan-golongan yang tertipu, terhiasi dengan bahasa yang indah, yang asyik, membuat dia terlena seakan dia ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kasih sayang Allah, karam dia dalam situ. Oh iya, akan tetapi pelaksanaannya tidak ada, reaksinya, penyambutannya dia ya di dalam tenggelamnya dia ya fi ma'rifatillah, itu tidak ada tercermin pada dirinya. Sholat nggak ada, silaturahmi nggak ada, ya, berbuat baik dengan sesama tidak ada juga. Nah, ini orang tertipu. Hati-hati zaman sekarang, jangan ente terbuai dengan rayuan atau omongan manis saja dari seseorang, siapapun, ya, siapapun. Lihat dari perbuatannya. La tusaddiqu wa in masyau 'alal ard 'alal ma' wa yatir fil hawa. Ya. Kalau dia tidak ada reaksi melaksanakan ibadah dan menjalankan sunnah, ya, meskipun dia bisa terbang ataupun bisa berjalan di atas banyak, la tusaddiqu, jangan percaya. Ente ikuti kalau sudah terbukti dia memang ahli ibadah, dia memang ahli wirid, dia memang ahli sholawat, dia memang ahli zikir. Ya, dia menceritakan tentang nikmatnya zikir, dia memang ahli zikir, baru ente ikuti. Ya, dia ahli solawat, diceritakan tentang keutamaan solawat luar biasa, tapi dia ahli solawat. Itu harapannya dia betul, ya, karena sesuai dengan reaksinya, dengan perbuatannya. Wa syarrun saqahu ilaihi fi ma'radil khair, kejelekan yang dijalankan kepada dia fi ma'radil khair, di tempat yang baik, ya, di tempat yang baik seperti ini, ya, bisa juga tertipu kita, ya, tertipu bisa jadi. Pokoknya sudah, ya, datang aja ke majelis, datang aja, nggak usah dengar ustadznya, pokoknya datang aja, ente sudah dapat ilmu, dapat berkah macam-macam, dan sudah ini cuma tidur aja di majelis. Oh ya, hati-hati. Ya. Tidak apa-apa kalau di majlis mau gini mau gitu juga, tidak apa-apa, hati-hati. Ya. Kita sudah di majlis kok, orang jalannya kita fisabilillah. Ya, tidak apa-apa kalau kita ngejelekin orang, tidak apa-apa kalau kita gibah orang, tidak apa-apa kalau kita suudzon kepada orang. Hati-hati. Ya, tertipu itu. Ya. Di dalam kebaikan pun setan itu selalu reaksi untuk menjerumuskan kita, apalagi di luar, di tempat yang baik dan di dalam keadaan yang baik, ya, di luar perbuatan yang baik. Di dalam perbuatan yang baik, setan selalu berusaha untuk menganiaya kita, memperdaya kita, apalagi di luar perbuatan yang baik. Ya, hati. Ya, ente hadir ke majlis ilmu, masya Allah. Ya, duduknya ente di sini tuh tahu nggak? Dosa ente diampuni. Wah, masya Allah. Ya, duduknya kita di majlis ilmu sudah diampuni. Kemudian tahu nggak ente? Ya, kita duduk sesaat di sini lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, takziah 1000 orang mati, ya, mengantarkan 1000 jenazah. Berapa ente hitung pahalanya tuh? Mana kalkulatornya? Hitung ente pahalanya. Waduh, nggak muat itu kalkulator, makanya kan luar biasa ente. Tapi ente nggak sholat, merasa cukup dengan apa yang menjadi keutamaan duduk di majelis. Iya, lebih baik daripada menjenguk orang sakit, tetangga sakit nggak mau ente jenguk, karena ente udah merasa duduk di majelis lebih baik. Ini salah yang seperti ini, jangan sampai tertipu itu. Hadisnya betul. Hadisnya betul, bukan berarti Rasulullah menyampaikan seperti itu ada orang sakit ente abaikan. Ya, ada orang sakit, itu saudara kita terkena musibah. Kenapa? Tiba-tiba sakit flu, oh ya, dan tidak bisa berjalan sekarang.
Kenapa? Oh, ya kita tengok ke sana dulu. Ya ente aja dah. Ya. Kenapa? Aduh anak. Ya. Alhamdulillah kita nggak sombong. Duduk di majlis kemarin itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini cuma 1 orang yang sakitnya. Ya, kita lebih baik 1000 orang sakit kok dijenguk. Ayo, ente aja sana. Ya, itu. Salah. Ini persepsi yang salah. Ya, punya daya pandang yang salah yang seperti itu. Ada orang mati dibiarkan, kamu datang juga dia. Kenapa? Oh, duduk saya di majlis ilmu itu lebih baik daripada mengantarkan 1000 orang mati atau takziah 1000 orang mati. Jadi, astagfirullah. Ya, salah. Banyak orang yang tertipu seperti itu. Ya, banyak. Di tempat yang baik seperti ini, fi ma'radil khair, itu bisa banyak orang terperdaya dengan setan. Ya, semua yang disampaikan betul, tapi ya juga harus diimbangi dengan perbuatan, disambut gitu loh. Iya, disambut. Ya. Wa amma idza nazala al-maut bil insan fal alyak bihi ghalabatur raja. Dan apabila seseorang itu mau mati, ya, seseorang mau mati, udah mungkin rasa makan sudah tidak ada, rasa hendak berbini nggak ada, rasa hendak tambah bini nggak ada. Orang rasa makan aja nggak bisa membedakan mana pahit, mana manis, mana kecut. Nggak ada lagi, sudah ya, udah mulai terbayang aja alam kubur tuh. Ya sudah kayak aja nih, aku nih kada lawas lagi jar sudah. Ya nggak ada gairah lagi, sudah melihat bini. Nggak ada lagi hendak bertambah bini. Nggak ada lagi hendak makan ini makan itu. Nggak ada, sudah kayaknya sudah dicabut, sudah rasa pada diriku, sudah ya anak mati kayaknya nih. Maka fal alyak bihi ghalabatur raja, maka pada saat itulah lebih pantas ya level harapannya itu ditingkatkan. Ya, level harapannya ditingkatkan. Wa husnudzan billah kaifama kan halu. Ya, husnudzan berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Ya, dalam kondisi seperti itu. Ente udah nggak bisa berbuat apa-apa, sudah tinggal ente serahkan kepada Allah. Yakin Allah akan membimbing ente, yakin Allah akan berbuat baik sama ente, yakin Allah akan menyelamatkan ente, akan menjadikan matinya ente husnul khatimah dan sebagainya. Itu harus ditekankan seperti itu. Iya, lebih rojanya, harapannya itu ditingkatkan. Karena dalam keadaan ente tidak bisa berbuat apa-apa, karena sedang menunggu detik-detik kematian. Nah, disitulah harus mantap ente dengan Allah, harapannya harus lebih tinggi. Liqauli alaihi salatu wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Janganlah mati seseorang dari kalian kecuali ada berbuat prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente yakin kok ente sudah ya sudah nih. Ya sudah nih. Ya itu sudah. Ente yakin ini husnul khatimah, Itu. Nah, yakin zikir dalam hati, berusaha, pokoknya itu yakin diterima amal ibadah insyaallah. Ya Allah yakin Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Allah. Nah itu. Nah, kalau sudah mau mati, ya, nah, itu. Wal yahdzaril mu'min kullal hadar minal aman min makrillah. Ya, berikutnya wal yahdzaril mu'min, hati-hati wahai orang mukmin dengan betul-betul harus hati-hati minal amni, dengan merasa dia aman, min makrillahi, dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka yang makar, ya, maka ada makar Allah, dan makar Allah lebih dahsyat daripada makarnya seseorang.
Jadi jangan merasa hebat seseorang sehingga dia bisa berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah mempunyai kemampuan berbuat makar kepada siapapun dari hambanya apabila hambanya menentang. Makarnya Allah lebih dahsyat lagi. Dan merasa aman ente. Artinya ente makarnya apa? Berbuat maksiat, berbuat kerusakan, berbuat keonaran, kan makar itu. Jangan dikira Allah diam aja itu, hancur nanti. Seperti orang Yahudi, ataupun orang-orang yang menindas orang Muslim saudara kita, kan itu berbuat makar itu. Jangan dikira Allah diam gitu, nggak ada reaksi untuk memberikan sanksi kepada mereka. Nggak demikian. Nggak demikian. Allah pasti akan membalas. Toh memang sebagai balasannya itu orang Yahudi dan orang Nasrani nanti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah itu satu janji Allah bagi orang yang telah berbuat aniaya terhadap sesama hambanya, menentang Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan zalimnya, Allah akan binasakan dia di dalam api neraka. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Bahkan lebih daripada itu lagi ditampakkan oleh Allah di masa di dunianya dengan berbagai macam bentuk kehancuran, kebinasaan dan juga permasalahan yang diliti sama mereka. Belum lagi itu. Di akhirat sudah barang tentu pasti keadilannya Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Kita orang mukmin yang asalkan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ini terzalimi, teraniaya, tersudutkan, dan DLL, kita akan tetap dalam posisi menang. Dalam posisi menang. Nahnu maulana la maula lakum. Nahnu maulana la maula lakum. Artinya ketika di peperangan Uhud, kalangan pasukan muslimin kan tersudutkan oleh mereka. Mereka nyatakan kami menang. Dijawab sama orang muslim, menang gimana? Ente nggak punya Tuhan. Nah maulana, kami punya Tuhan. Di balik daripada kekalahan ini ada hikmah, ada lagi nanti susunan yang lebih menguatkan kami dan menjadikan kami menang dalam segala peperangan. Kalian tidak punya Tuhan. Kalian lihat nanti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La maula lakum, kan menang itu awal daripada kekalahan. Itu akhirnya menjadi kenyataan enggak? Runtuh semuanya, setiap peperangan dibalas sama Rasulullah, kalah semuanya. Nah ini juga dijadikan pelajaran buat kita. Jangan sampai juga kita tertipu. Kita selalu diberikan bahasa-bahasa pandiran-pandiran Muslim itu harus diam, dianiaya Islam kita diam, kita harus rahmat, kita harus toleransi, kita harus berbuat baik. Meskipun dia ini telah mencabik-cabik agama kita, kita tetap baik, kita hormat, kita junjung tinggi, kita toleransi. Meskipun dia ini menginjak-injak Al-Quran, kita tetap toleransi. Meskipun dia mencabik-cabik agama Islam, harus toleransi. Tidak demikian. Ente kalau memang menjadi umat Nabi Muhammad, ente mencontoh siapa kalau bukan mencontoh Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad diam aja, cukup tersenyum, memaafkan saja, nggak ada peperangan dong. Nggak ada peperangan. Ada nggak peperangan Hondak? Ada nggak peperangan Badar? Ada nggak peperangan Hunain? Banyak peperangan. Itu semuanya demi apa? Membela agama. Kalau agama diganggu, kalau agama dizalimi, agama dicabik-cabik, bangkit nyawa sekalipun taruhannya, itu baru namanya orang Islam, itu baru namanya umat Nabi Muhammad. Jangan Quran diinjak-injak depan mata, rahmatan lil alamin, termakan bahasa itu.
betul Al-Qur'annya, betul hadisnya, tapi ya langkah ente yang salah, ente banci, ente bencong. Ya, masa Al-Quran diinjak-injak, ente mau diam aja, ente tetap malah cium tangan sama dia? Islam diinjak-injak, mana pembelaan ente terhadap Islam? Ente malah diam aja gitu. Iya, maafkan aja, maafkan aja. Iya, maafkan aja. Iya, agama kita dihina, agama kita direndahkan, bahkan Tuhan kita ya dijelek-jelekan dan sebagainya. Padahal Tuhan kita Tuhan dia juga. Meskipun dia tidak nerima, tetap Tuhan dia. Iya. Apa kita mau diam diri begitu saja? Iya, Rasulullah maaf sekali lagi. Pemaaf itu berkaitan dengan dirinya. Bajunya dikotori, Rasulullah dia memberikan contoh kepada umatnya. Paham? Iya. Dirinya dilukai, memberikan contoh kepada umatnya, dia iya. Tapi kalau ada orang yang mencabik-cabik harga diri Islam, ya, merendahkan harga diri Islam, ya, Rasulullah bangkit enggak? Bangkit. Salah satu contoh, ada namanya pasar Ukaz atau pasar Bainuqa. Kelompok Bainuqa itu ya kelompok orang kafir yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bani Qainuqa itu pembangkang. Iya. Dia sudah bikin perjanjian baik dengan Rasulullah, nggak bakal mengganggu. Iya, ketika terjadi di satu pasar namanya pasar Ukaz. Ya, zaman itu terkenal ada satu pasar besar itu namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz. Seorang muslimah digoda sama mereka orang kafir. Sampai terbuka auratnya. Ya, sampai beritanya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Sama Rasulullah diboikot itu semuanya. Ya. Diboikot sama Rasulullah itu semuanya, diusir semuanya. Ya, diperangi. Kalau kalian tidak pergi dari tempat ini, kalian masuk Islam. Dikasih dua pilihan. Ya, kasih dua pilihan. Kalian pergi dari tempat ini tanpa membawa suatu apapun. Ya, ini nggak pernah diceritakan yang begini-begini nih. Ya, kalau Rasulullah itu tegas, asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya, ayo kalian tinggalkan tempat ini. Ya, kami nggak perangi, tapi jangan kalian bawa sesuatu apapun dari harta benda kalian kecuali untuk makan di perjalanan kalian. Masih ada rahmat. Ya. Nah, kalau tidak kami perangi, kalian mati semuanya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena sudah kaitannya dengan agama. Kalau nggak begitu nggak menang agama. Islam nggak menang itu kalau nggak ada sikap seperti itu. Betul apa betul? Ya kan. Top. Habiskan kebatilan, dobrak kebatilan. Bagaimana caranya bisa menutup diskotik? Nggak harus dilempari, nggak harus dikerasi, tapi bagaimana caranya? Dengan dakwahnya, dengan semangatnya, begitu. Ya kan? Nah, Rasulullah kalau memberikan ceramah itu sampai merah wajahnya Rasulullah itu, saking semangatnya. Gak ada. Lihat Rasulullah asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya, berani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira nanti ya lembek gitu Rasulullah itu. Seakan kalau kita cerita banyak didengar itu, Rasulullah itu diam kayak gini aja sudah. Iya, ditempeleng, iya, diam. Ditarik gini udah kayak apa? Mana harga diri muslim? Seperti itu. Nggak ada peperangan demi Allah kalau nggak begitu. Kalau nggak Rasulullah tegas. Rasulullah itu tegas. Hak sekalipun dengan keluarganya. Ya, andai putriku Fatimah, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuri, maka laqata'tu yadaha, aku akan tatak tangannya. Ini penyampaian di antara yang tegas. Apalagi mereka yang berseberangan agamanya dengan Rasulullah, berani ya mengusik agama Islam, berarti kami harus merangi dia. Hidup atau mati. Kan begitu. Hidup kami mulia, mati kami sorga. Itu pilihannya. Ya. Nah, ini jiwa-jiwa
pendakwah yang seperti ini yang ditakuti. Ya, baik sama orang muslim sendiri, sama liberalisme, ya, atau sama orang kafir. Ya. Karena ini yang bisa mendobrak kebatilan dengan cara seperti itu. Bijaksana. Ya, menyampaikan yang hak. Ya, untuk mendobrak kebatilan. Oleh itu, perangi. Waduh. Sampai ya para sahabat kan semangatnya begitu dalam berperang. Ya, ayo untuk apa namanya menyelamatkan agama. Kalau enggak ya ente diinjak-injak kayak sekarang ini. Lihat ente. Ya, terkadang ya maaf ya kita orang muslimnya aja masih menyudutkan kita orang muslim. Orang muslimnya menyudutkan orang muslim. Ya, karena emang sekarang zamannya bukan zaman ya zaman fulus sekarang sudah. Zamannya zaman fulus. Sudah ada fulus ente, sudah berhenti dan semuanya. Ya, baik dah sudah. Ya, ada apa-apa. Sayang. Kita harus rahmat. Ya, harus rahmat ya. Sekalipun dengan orang Yahudi itu kan hamba Allah juga itu. Ya, tidak boleh kita berkata-kata yang kasar dan sebagainya. Kita harus baik ya. Ya, itu Pak Ustadz gimana kalau Al-Quran itu diinjak-injak depan mata kita? Lu itu kan milik Allah, biarkan aja. Ya, nanti Allah itu yang akan ya menjerumuskan, memasukkan dia ke neraka. Biarkan aja. Lu kalau begini caranya ya hancur Islam. Ya, hancur enggak? Masjid dihancurin. Enggak apa-apa, itu kan rumahnya Allah. Bagian rumah dia dihancurin. Wah. Dia panggil tuh preman. Kurang ajar. Ya, aduh, ini salah. Kalimahnya bisa membuat orang tergiur, tapi salah dalam persepsinya. Ya, maaf, kita mau mengatakan demikian. Ya, seperti itu. La ilaha illallah. Jadi jangan salah persepsi dengan Rasulullah dan para sahabat. Mereka tangguh-tangguh, kemana-mana bawa pedang. Gitu, kemana-mana bawa pedang, siap perang, siap berantem gitu loh. Siap berantem, asalkan berantemnya bukan mempertahankan diri gitu loh, tapi untuk mempertahankan agama. Ya, itu mempertahankan agama. Jangan dikira Rasulullah itu lembek. Rasulullah itu berani justru nantang orang berantem. Ente nggak tahu dalam sejarah ketika Gulat dengan Rukana, siapa yang nantang Rukana itu? Rukana kah atau Rasulullah? Rasulullah itu yang nantang. Dan dikira ente sejarahnya, baca dong ente sejarah itu. Rasulullah itu yang nantang. Hei Rukana, katanya ente ini hebat, jago, kalahkan aku dong. Kita duet. Begitu, duet. Betulan kata Rukana. Loh, masa saya gaya-gayaan? Betulan ini, kita duet. Tapi ada maksud di situ. Ya, apa maksudnya? Ya, kalau kita kalah, kita jadi pengikut saya. Kalau kamu yang kalah, ya sebaliknya. Betul, iya. Wah, dia merasa yakin akan menang. Berantem sama Rasulullah. 3 kali dijatuhkan oleh Rasulullah SAW. Bangun ente. Ayo katanya ente jago gulat. Masa sedikit aja cengeng ente. Sini. Jangan jadi banci ente. Bangun. Lawan aku. Udah 3 kali terkepai. Akhirnya dia angkat Maaf, sudah kayak saya mengalah nggak sanggup lagi ya Rasulullah. Ya, gitu. Dilawan sama Rasulullah. Ya, ini perlu didonkan orang seperti ini supaya nggak diidolakan lagi. Itu kan Rasulullah selalu terdepan. Coba lihat statementnya Imam Ali. Setiap peperangan nggak ada Rasul di belakang, paling depan. Setiap peperangan itu beliau yang memimpin. Sampai sahabat itu justru kalau terpojokkan berbalik, dia berlindung di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya Rasul seperti itu. Banyak yang disembunyikan, kan begitu. Akhirnya ya kita ini harus lembek, terdoktrin dengan lembek. Akhirnya lembek betulan. Gusaun ka gusa usil. Besok kalian seperti buih seperti buih yang di laut. Banyak jumlah kalian tapi tidak ada kekuatan. Kekuatannya nggak ada.
cuman menang di jumlah. Ya. Banyak pada saat itu kami ini ya Rasul, banyak sekali kalian pada saat itu, tapi nggak ada kekuatan. Kenapa? Karena kalian sudah terkontaminasi dengan penyakit wahan. Apa itu wahan? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iya, kalian masa itu akan dilanda penyakit. Penyakitnya cinta dunia, takut dengan mati. Ulamanya cinta dunia, takut mati. Apalagi yang bukan ulama. Makanya jangan salah pilih ulama. Enggak semuanya ulama itu baik. Ada juga ulama yang tidak baik, ulama syar. Bahkan Rasulullah isyarahkan, takut di masa yang akan datang itu dengan ulama, ya, yang mereka berpakaian ulama, bulang-bulang ulama, gaya-gaya ulama, tapi hatinya syaitan. Disebut dengan aku akhafu minad dajjal, lebih takut daripada dajjal aku dengan ulama seperti itu. Ulama jahat itu namanya. Menikam, ya, apa namanya? Menikam Rasulullah. Ya, dari artinya musuh dalam selimut. Baik, ini tapi yang menikam. Ya, ulama. Kita nyatakan sesungguhnya nanti datang dia, kalah bulang kita, kalah apa namanya jubah kita. Ya, dia lebih diterima. Ya, padahal fatwanya ini banyak yang seperti sekarang. Allahu Akbar. Allah. Wa minal gunut min rahmatih. Putus asa dari rahmat Allah, jangan. Ya, qala ta'ala fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Jangan merasa aman dari makarnya Allah kecuali mereka yang merasa aman dari makarnya Allah itu orang-orang yang merugi. Ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang sesat. Wal amnu min makrillah ibaratun an tamahudir raja wa dhahabil khauf min Allah bil kulliyah hatta la yujawiz anna Allah yu'adzibu wa la yu'aqibuhu wallahu a'lam bis shawab.